Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya untuk materi lingkaran adalah garis singgung lingkaran. Yang pertama pengertian garis singgung lingkaran, kemudian yang kedua adalah persamaan garis singgung lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran di suatu titik. Itu namanya garis singgung ya. Kalau menyinggung berarti dia memotong di satu titik terhadap lingkaran. Dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Dan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran ini nih. Nah, ini harus tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Titik potong garis singgung dan lingkaran dinamakan titik singgung. Nah, titik singgung di sini. Nah, titik singgung. Jadi titik singgung adalah pertemuan dari garis singgung dengan jari-jari yang tegak lurus. Pada gambar di samping, garis A menyinggung di titik A, X1, Y1, nilai dari X dan Y-nya. Tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran AP. Nah, itu. Titik A, X1, Y1 merupakan titik singgung. Ini titik A-nya adalah titik singgung. Kita lanjutkan persamaan garis singgung lingkaran. Tadi pengertiannya sudah, sekarang lanjut ke persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran dapat ditentukan jika diketahui beberapa unsurnya. Yang pertama, garis singgung lingkaran bisa diketahui jika persamaan garis singgung lingkaran ada gradien dari garis tersebut. Jadi garis singgung lingkarannya itu memiliki gradien, jadi bisa diketahui persamaannya, persamaan dari garis singgungnya jika garis singgungnya memiliki gradien. Persamaan garis singgung yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Jadi yang pertama diketahui gradiennya, yang kedua titiknya, kemudian yang ketiga persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Nah, ini yang agak panjang pembahasannya. Kalau yang pertama hanya gradien dan yang kedua titik, kemudian yang ketiga titik tapi di luar lingkaran. Oke, yang pertama persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya. Gradien sudah kita ketahui bersama, kita lambangkan sebagai M, gradien. Misalkan garis L bergradien M dan menyinggung lingkaran L, persamaan garis L ini garisnya cuma hanya diketahui gradiennya. Maka kita bisa mengetahui persamaan dari garis L ini. Jika garis L, lingkaran L berpusat di 0,0, maka menggunakan rumus yang Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M2 M kuadrat. Ini gradien, ini X. Ini untuk yang lingkaran yang memiliki titik pusat di 0,0. Tetapi jika titik pusatnya A, B, maka Y dikurangi B, ini titik pusat ya, B ini titik pusat dari lingkaran, sama dengan M kali X dikurangi A, ini dari pusat lingkaran, plus minus R, 1 ditambah M kuadrat. Sama sebenarnya, hanya kalau 0,0 titik pusatnya, dia di sini tidak ada. Nah, di sini tidak ada. Yang ini tidak ada. Kemudian kalau titik pusatnya A, B ya tinggal Y-nya dikurangi B, X-nya dikurangi A. Kira-kira seperti itu saja. Secara sederhana. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien 2. Nah, ini M-nya 2 nih. M-nya sama dengan 2. Berarti titik pusatnya berapa? 0,0. Nah, ini 0,0 nih. Persamaan yang seperti ini 0,0. Nah, jari-jarinya berapa? Kan kemarin sudah ya. Kita sudah bahas, kita bisa mencari jari-jari jika persamaan lingkaran 0,0. Jari-jarinya adalah akar 2, boleh, 2 akar, 5 boleh. Ini jari-jarinya. Jadi nanti menggunakan rumus yang Y sama dengan MX plus minus R1 plus M. Seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, berarti kita nyari titik pusatnya. Titik pusatnya berapa? Titik pusatnya 1. Oh iya, 1, min 2. Ini pusatnya. Terus jari-jarinya gimana? Nah, jari-jarinya selalu ingat
kalau bentuknya seperti ini berarti ya min setengah A atau min setengah kali min 2 ya. Dikuadratkan tentunya, ditambah min setengah dari B nya itu 4 dikuadratkan dikurangi C nya min 3. Oke, berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari min 2 berarti 1 kuadrat 1, setengah dari 4 2 kuadrat 4 plus 4 3 ditambah ini jadi ditambah 3. Nah, berarti 1 ditambah 4 ditambah 3 jadi 8 itu ya 2 akar 2. Ini jari-jarinya, ini titik pusatnya. Coba kita bahas. Yang pertama, untuk yang tadi persamaan x kuadrat y kuadrat plus sama dengan 20 ya titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 2 akar 5 atau 20. Kita masukkan saja, m-nya sudah diketahui, tadi m-nya adalah 2. M-nya 2. Nah, ini m-nya 2. M-nya 2 di sini. Nah, 2x ditambah plus minus 2 akar 5 kali ini, nah akar 1 ditambah m-nya 2 kuadrat. Jadi 2x plus minus 2 akar 5 dikali 5, ini 5 ya. 5 kali 5, akar 5 kali akar 5, 5 kali 2, 10. Jadi persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10 dengan bergradien 2 adalah y sama dengan 2x plus 10 dan y sama dengan 2x min 10. Kok jadi 2? Ini plus minus. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan yang B. Yang B tadi titik pusatnya 1,2 dengan m-nya tadi tetap 2 ya, m-nya 2. Jari-jarinya 2 akar 2 tadi sudah dibahas. Berarti tinggal y kurangi b. B-nya ini nih. Nah, berarti y ditambah 2 karena dikurangi min 2. M-nya 2, X-nya, A-nya itu 1, ini A-nya, jari-jarinya 2, akar 2. Nah, ini jari-jari. Kali 1 ditambah M kuadrat, M-nya 2, 5, sama kayak tadi. Nah, ini tinggal y ditambah 2 sama dengan 2x min 2 plus minus 2 akar 2 kali 5. 2 kali 5 akar 10, 2 akar 10. Nah, ini 2 ini pindah ke sini jadi. Nah, gitu ya. 2 dikurangi ini yang min 2 kurangi 2 jadi min 4. Jadi bentuknya ya nanti y sama dengan 2x min 4 plus 2 akar 10 dan y sama dengan 2x min 4 min 2 akar 10. Ini dua buah garis yang menyinggung lingkaran tersebut di atas jika jari-jari gradiennya adalah 2. Terus persamaan garis singgung lingkaran jika di suatu titik pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Misalnya persamaan garis singgung lingkaran pada pusat 0,0 seperti ini, pusat 0,0 pada titik. Nah, diketahui titik ini sebuah titik tapi lingkaran 0,0. Bagaimana persamaannya? Tinggal dimasukkan titiknya. Substitusikan titiknya ke sini nih. Nah, ini kan kuadrat nih. Ya, jadi x kan x ya. Plus y sama dengan r kuadrat. Berarti ini x satunya tindak ke sini nih. X1 plus y1 sama dengan r kuadrat. Itu aja. Ini untuk yang lingkaran berpusat di 0,0. Kalau lingkarannya berpusat di A dan B, nah maka bentuknya seperti ini nih. Nah, ini juga sama nih, x min A, ini x min A plus y min B, sama dengan r kuadrat. Nah, ini x-nya jadi 1, ini y ganti 1. Nah, ini titik yang ini masukin ke sini. Oke, bisa ya. Yang selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui ini persamaan umum. Kalau persamaan umum berarti tinggal masukkan juga x1x, y1y. Ini A-nya jadi, kok jadi setengah sih? Nah, kan ini kita setengah
kali A gitu kan ya biasanya. X gitu. X1, X2. Tinggal dimasukkan saja. Ingat-ingat ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke, kita lihat di sini. Ini terlihat bahwa ini sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0. Pusatnya 0,0. Jadi ini kalau kalian mau mengingat-ingat cepat berarti ya X plus Y sama dengan 13. Ini dan ini 1, ini 1. X1 dan Y1 nya adalah ini. X1, Y1. Berarti X kali min 2 ini kali tambah Y kali 3 sama dengan 13. Jadi min 2X plus 3Y sama dengan 13. Boleh seperti ini. Kadang ada yang menuliskan seperti ini. 2X min 3Y sama dengan min 13. Biar X-nya yang positif. Atau seperti ini. 2X min 3Y plus 13 sama dengan 0. Sama aja. Jadi penulisannya ada bermacam-macam. Hanya kejelian kalian, ketelitian kalian dalam memilih jawaban. Kira-kira seperti ini tadi. Nah ya, oke ya. Nah ini yang saya maksud tadi nih. Bahwa ketemunya adalah min 2X plus 3Y sama dengan 13. Boleh ditulis jadi 2X min 3Y. Ini bukan plus ya. Kenapa bukan plus? Kan ini min. Ini plus, kok pindah ke sini jadi plus, ini harusnya mini. Nah, gitu, ini harusnya mini. Nah. Oke, kita lanjutkan persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Jika titiknya itu, nah ini titik R, X1, Y1 terletak di luar lingkaran, harus ditentukan garis kutub terlebih dahulu. Ini garis kutubnya. Garis kutub merupakan garis kutub lingkaran dari titik R. Jadi dari lingkaran tarik sedemikian sehingga menyinggung lingkaran di dua titik, bikin dua garis. Garis kutub memotong lingkaran di A dan B. Nah ini. Jadi pertamanya seperti ini sebenarnya. Nah ini lingkaran, terus ada sebuah titik. Nah dari titik ini sedemikian hingga bikin sebuah garis yang lurus. Nah dari sini ini kayak gini. Nah seperti ini yang disebut dengan garis kutub. Garis kutub pertama, garis kutub yang kedua. Ini A, misalnya titik yang di sini, titik sini ini B. Nah seperti itu maksudnya kira-kira. Tadinya seperti itu. Oke, kita selanjutnya lanjutkan contoh soal. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y min 12. Koordinat titik ini titik yang ada di luar lingkarannya. Tentukan titik Q terhadap lingkaran P. Yang kedua persamaan garis singgung lingkaran P yang melalui titik Q. Oke, langsung persamaan lingkaran P-nya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y sama dengan 12. 12-nya pindah ke sana. Ini kita pisah, ini kita pisah biar jadi langsung. Atau kalian boleh pakai persamaan yang titik pusatnya setengah min setengah A min setengah B gitu boleh. Ini berarti titik pusatnya kan nanti berarti min setengah kali A nya itu 6 min 6. Yang ini min setengah kali pusat B nya itu 4. Jadi 3 ini kan minnya. Ini 3, min 2. Nah ini titik pusat lingkarannya gitu ya. Titik pusat lingkarannya seperti ini, berarti kan persamaan lingkarannya adalah ini jari-jarinya 25. 25 itu didapat dari ya R sama dengan 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurangi ini nih C-nya dikurangi min 12. Berapa coba ini? 9 ditambah 4 ditambah 12 sama dengan 25. Akar 25. Oke. Akar 25 adalah 5. Jadi X min A, X min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Ini R kuadrat. Nah, X min A nya berapa tadi? 3. Y min B nya berapa? B nya min 2 jadi plus 2.
R kuadrat 5 kuadrat 25. Nah, ini persamaan ini boleh kalian pakai yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan soal nih. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah. Oh, ini ada kuadratnya nih, maaf. Sama ya. Nah, dah ketemunya. Terus kita identifikasi dulu apakah benar titik X, titik Q 2,3 itu ada di luar. Kita masukkan aja, substitusikan ke persamaan lingkarannya. Kita masukkan X-nya ke sini, yang 2-nya di sini, ini 3-nya di sini. 2 kurangi 3, 1, 2 kurangi 3, min 1 kuadrat, 1. Terus yang ini 3 ditambah 2, 5 kuadrat, 25. 25 tambah 1 adalah 26. 26 ternyata lebih besar dari 25. Betul ya? Karena lebih besar dari 25, maka dia ada di luar lingkaran. Persamaan garis kutub di titik Q sama dengan 2,3. Nah, pakainya seperti ini. Seperti tadi sama. Jadi X1 ini X kuadrat min 3, X kuadrat ini X min 3 kuadrat gitu ya. Ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Sama kayak tadi, X min 3, X min 3, terus X1 min 3 ditambah Y min 2 kali Y1 min 2 sama dengan 25. X1 nya dari mana? Ini X1, ini Y1. Masukin aja di sini. Nah, sama tuh. Ya ini kebalik, nggak masalah. Masalah ya. 2 kurangi 3 min 1 X kurangi 3 plus ini 5 didapat dari 3 ditambah 2. Ini 3 nya dari sini. Tambah 2, 5. Nah, jadinya X min X plus 3 min X plus 3 5Y 10. Oke. X nya kita pindah, atau kalau bingung dari sini, yang bingung di sini bisa jadi seperti ini, di mana ya min X plus 5Y plus 13 dikurangi 25 sama dengan 0, seperti itu ya. Jadi min X plus 5Y 13 kurangi 25 min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya negatif, biasanya X-nya dijadikan positif. Dia pindah ke sini gitu. Jadi 5Y min 12 sama dengan X. Nah, X-nya ditaruh sini aja. Dibalik aja gitu. Jadi 5Y min 12. Oke. Substitusikan persamaan garis kutub ini ke persamaan lingkaran. Jadi ini garisnya sudah ketemu. Garis ini kita masukkan ke sini. Setiap X berubah jadi masukkan ke sini gitu. Jadi 5Y ini 5Y dikurangi 12 kuadrat ditambah Y kuadrat nih, Y kuadrat tambah Y kuadrat ya kan, sama. Min 6 kali X-nya ingat berubah jadi 5Y min 12 ditambah 4Y min 12. Ini lanjutannya sebenarnya ya. Ini lanjutannya. Nah, gitu. Jadi ini 25Y kuadrat dikurangi 120Y. Dari mana 120Y? 5Y kali 5 kali 12 60. 12 kali 5 60. 60 tambah 60 120. 12 kuadrat 144. Terus Y kuadrat 6 kali 5Y 30 min 30Y. 6 kali 12 72. 4Y kurangi 12. Jadi bentuknya ini dikurangi ini jadinya 20. Ini ditambah jadinya 26. 120Y ditambah min 120Y dikurangi 30Y ditambah 4Y. Jadi 100 min 146Y. 144 ditambah 72 dikurangi 12, 204. Bisa disederhanakan, dibagi 2 semua. Jadinya ini bagi 2 13, ini bagi 2 73, ini bagi 2 102. Nah, Y, maka Y sama dengan Y min 3 kali Y 13Y min 34. Dari mana ini? Nah, ini kan persamaan kuadrat. Nah, ini 13 Y kuadrat min 73 Y plus 102. Ini namanya pemfaktoran ya, difaktorkan gitu.
faktorkan ini Y, ini Y. Ini 13. 13 kali 13, 1 kali 13, Y kali 13, Y, 13Y kuadrat. Ya, yang perkalian 102, jika dijumlahkan hasilnya 73 adalah 34. Ini 34 kali 3 itu 102 ya. Nah, ini dikurangi ini kurangi. Itu. Jadi ini kali ini 13Y kuadrat. Ini kali ini min 34Y. Ini kali ini min berapa? 39Y, benar? Ini kali ini plus 102. Nah, ini dijumlahkan. Jadi 13Y kuadrat min 3773Y plus 102 sama dengan 0. Oke, ini seperti ini asal muasalnya. Jadi Y-nya sama dengan Y min 3 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 3. 13Y min 34 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 34 dibagi 13. Nah, terus lanjut. Itu baru Y-nya ya, belum nyampe X-nya. Paling panjang memang ini. Y-nya, nah, Y-nya tadi 3. Berarti masukkan ke, substitusikan ke persamaan garis yang tadi kita lihat, yang kita dapatkan X sama dengan 5Y min 12. Nah, masukkan Y-nya 3, berarti 15. Kurangi 12. Jadi 3X-nya 3, Y-nya 3. Berarti titiknya 3,3. Ini titik yang pertama. Garis singgung yang pertama. Terus garis singgung yang kedua. Garis singgung yang kedua adalah, nah ini bentuknya pecahan. Yang tadi 34 per 13. Masukin aja 5Y. 5 kali 34 per 13. Y-nya berubah jadi ini. Kurangi 12. 170 per 13. Kurangi 156 per 13 dari mana ya? 156 bagi 13 kan 12. Jadi ini disamakan penyebut. Samakan penyebut. Jadi ini dikalikan 13, maka yang di atas 12 kalikan 13. Bentuknya 14 per 13. Ini titik X-nya. Ini titik X-nya ini titik Y-nya, nilai X-nya ini nilai Y-nya ini membentuk titik 14 per 13,34 per 13. Ini titiknya. Pembuktiannya langsung dimasukkan ke persamaan awalnya. Nah, kalau sama dengan 0 berarti benar persamaan itu. Jadi persamaan garis singgung Y sama dengan 3 dan ini yang Y sama dengan 34 per 13 itu sama dengan 5X min 12 plus 26. Oke, kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.